Kembali lagi kawan Setara bersama dengan diskusi kita pada siang hari ini gitu ya. Melanjutkan dari yang tadi sudah disampaikan, sangat menarik sebenarnya diskusi kita pada siang hari ini gitu ya. Dan harapannya nantinya diskusi ini bisa membuka, memberikan insight baru terhadap kawan Setara gitu ya. Mungkin saya beranjak ke Mas Andreas gitu ya. Tadi mungkin sempat disinggung oleh Mas Andreas di segmen awal gitu ya, bahwasanya ternyata berdasarkan beberapa temuan yang Mas Andreas lakukan, ternyata sekarang itu sudah ada peningkatan terkait dengan jumlah banyaknya masyarakat yang kemudian menggunakan jilbab di Indonesia gitu ya, dari yang mungkin awalnya 5% kalau nggak salah sampai sekarang menjadi 75% gitu ya. Nah, menurut Mas Andreas kira-kira apa sih yang kemudian menyebabkan hal yang seperti itu terjadi? Kira-kira gejalanya apa saja gitu Bang? Banyak faktor. Faktor secara umum tadi disebutkan oleh Mbak Anis dan Mbak Nisa, konservatisme agama itu muncul. Tapi juga ada faktor setelah jatuhnya Presiden Soeharto, itu ada ruang demokrasi terbuka jauh lebih lebar. Ini dimanfaatkan oleh semua kelompok, termasuk Setara, tapi juga organisasi macam Hizbut Tahrir maupun organisasi lain yang konservatif, meminjam istilah bukunya Mbak Nisa itu kelompok-kelompok Salafi juga untuk advokasi apa yang mereka anggap benar. Tapi menurut kami faktor yang paling dominan itu peraturan-peraturan wajib jilbab. Kalau sekedar ulama, sekedar orang membuli, selama tidak ada peraturannya tidak ada sanksi. Tapi begitu ada peraturan, bisa dikeluarkan dari sekolah, bisa tidak naik jabatan, bisa dikeluarkan dari pekerjaan, bisa tidak boleh masuk ke kantor kelurahan, bisa tidak boleh masuk ke sekolah, bisa tidak boleh masuk ke stadion, bahkan bisa tidak boleh di jalanan. Ada minimal 64 peraturan, 2 nasional, 1 peraturan seragam sekolah Menteri Pendidikan 2014 Muhammad Nuh, 1 lagi peraturan pramuka nasional tahun 2012 yang tanda tangan Aswar Anas, orang dari Sumatera Barat. Itu yang tingkat nasional, berarti berlaku untuk 24 provinsi. Ada 9 provinsi diteken oleh gubernur. Yang pertama itu Gubernur Sumatera Barat tahun 2001, lantas yang kedua DPR Aceh tahun 2004. Sampai sini terus yang terakhir ini tahun 2021 Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, di bawah itu peraturan tingkat wali kota dan bupati. Nah, di bawah itu lagi ada kepala dinas. Di bawah itu ada sekolah. Paling terakhir adalah peraturan sekolah. Nah, dalam penelitian kami itu makin lama makin panjang, makin gelap dan seterusnya. Pelanggarannya di mana? Karena kita bisa soal hak asasi manusia, ada 6 pelanggaran. 1, kebebasan beragama dan berekspresi. Yang kedua, larangan melakukan diskriminasi. Nah, sekarang ini perempuan yang tidak pakai jilbab dilarang masuk gedung kelurahan tertentu, tidak boleh sekolah, nggak punya pelayanan akses pelayanan diskriminasi. Gitu ya? Diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk privacy dan personal autonomy. Ini tubuh perempuan. Tadi saya bilang yang taken ini kok laki-laki semua ya. Gitu ya, dari Muhammad Nuh sampai ke bupati-bupati dan seterusnya. Yang keempat, best interest of the child. Kita ingin bicara, terutama korbannya paling banyak itu anak perempuan. Dan kita bicara puluhan ribu anak perempuan yang sekarang tiap hari, tiap minggu itu dibully. Yang kelima, right to education. Mereka punya hak akan pendidikan. Sekarang itu ditolak untuk mereka sekolah dan mendapatkan suasana sekolah yang baik. Dan terakhir, yang keenam itu minority rights, hak-hak minoritas. Ini yang non-muslim, yang Mbak Anis tadi cerita, yang Buddha, Hindu, Kejawen, Sunda Wiwitan, macam-macam. Itu juga diseragamkan, berjilbab. Jadi itu pelanggarannya. Ada di peraturan nasional, tapi yang daerah
itu efektif di 24 provinsi. Provinsi. Ya, menurut saya ini kekerasan negara terhadap perempuan ya. Jadi kekerasan negara terhadap perempuan itu terjadi ketika secara struktural perempuan itu mengalami berbagai bentuk kekerasan, tadi diskriminasi, layanan gitu ya, akses sekolah, pendidikan, macam-macam gitu. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu ya, didesain mulai dari pusat sampai tingkat bawah gitu, yang mengakibatkan sampai berujung pada kematian gitu ya, frustasi dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut saya bagaimana ini harus kita respon gitu ya. Ya ini cukup serius gitu, karena masa depan kita ini kan kita berharap masih panjang, anak-anak juga panjang, Indonesia juga penting untuk diselamatkan menurut saya. Apalagi lahir dari rahim seorang perempuan. Betul, kan, gitu. Adalah ya satu negaranya yang harus diadvokasi gitu. Kemarin SKB 3 Menteri itu sebenarnya kan menjawab persoalan-persoalan ya. Jalan tengah gitu, bagaimana sekolah gitu ya tidak boleh melarang dan mewajibkan gitu. Artinya itu kan pilihan orang mau menggunakan atau tidak itu ya. Jadi sebenarnya kita cukup menyambut baik kemarin SKB 3 Menteri, tetapi sangat kilat Mahkamah Agung kemudian membatalkan gitu. Jadi mesti ada upaya lagi yang lebih keras gitu dari gerakan perempuan menurut saya, karena ini perempuan adalah korbannya gitu. Gerakan perempuan ini kan ada di Sabang sampai Merauke gitu ya. Ini menurut saya mesti terpanggil gitu untuk bagaimana melakukan upaya-upaya yang lebih serius, apalagi teman-teman Komnas Perempuan kan juga sejak beberapa tahun sudah mencatat ada sekian ratus gitu ya perda-perda yang diskriminatif terhadap perempuan yang itu berpotensi gitu ya terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan gitu. Mbak Anis, tolong ditahan dulu terkait dengan pembahasan SKB karena nanti kita juga akan mengulik lebih lanjut, tapi tadi sudah disinggung oleh Mbak Anis gitu ya, mengingatkan kita juga untuk nantinya kita juga akan membahas terkait dengan SKB yang mungkin mengejutkan ya Mbak ya, ternyata dibatalkan seperti itu. Nah tapi mungkin kalau misalkan kita sedikit kembali dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andreas dan ditambahkan oleh Mbak Anis gitu ya, berarti bisa dibilang sebenarnya negara ini melakukan violation by judicial ya Mbak ya. Jadi ketika negara itu justru membuat sebuah peraturan yang ternyata peraturan itu berdampak pada terrestriksinya atau terderogasinya hak-hak asasi manusia daripada warga negaranya gitu. Mungkin kalau tadi Mas Andreas menyebutkan setidaknya ada 2 peraturan di tingkat nasional yang kemudian pasti dia berdampak pada peraturan-peraturan di bawahnya gitu ya, karena seenggaknya sudah ada cantolan. Pada umumnya biasanya mereka peraturan-peraturan di daerah ini, entah itu perda atau perkada mungkin ya Mas ya, itu juga mempengaruhi, dan mereka juga pada umumnya legitimasinya itu adalah peraturan yang di tingkat nasional gitu ya. Kemudian entah bagaimana ceritanya mungkin ditafsirkan itu sebagai istilahnya kewajiban untuk menutup jilbabnya atau kewajiban berseragam panjang dan lain sebagainya ya, mungkin itu. Jadi sebenarnya ini menjadi sentilan untuk negara ya, dan menarik juga kalau tadi Mbak Anis bilang kita harus mengadvokasi negara, kekerasan negara terhadap perempuan itu menarik sekali kawan setara gitu ya, itu harusnya negara lebih peka terkait dengan hal tersebut gitu. Mungkin kembali ke Mas Andreas gitu ya. Mas Andreas kan mungkin tadi menyebutkan banyak sekali 64 ya Mas ya? 64 minimal. 64 peraturan diskriminatif, entah itu di tingkat nasional, daerah, hingga kemudian di tingkat sekolah ya Mas ya? Oh sekolah di luar itu, sekolah ratusan ribu. Itu berarti memang betul-betul hanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah berarti? Ya, bupati, wali kota, gubernur, perda atau perkada gitu ya? Oke. Nah, itu menunjukkan dan itu apakah ini Mas Andreas, dari sekian banyak peraturan itu apakah ada kemudian peraturan dalam perjalanannya kemudian kepala daerah itu merasa sadar gitu istilahnya, oh ini ternyata diskriminatif sehingga kemudian mereka mencabut peraturan itu? Ada. Berarti memang sampai sekarang juga masih dipertahankan peraturan itu, dan bisa jadi semakin bertambah ya Mas? Hanya satu yang pernah direvisi. Itu peraturan Menteri Pendidikan 2014 Muhammad Nuh. Itu direvisi oleh SKP 3 Menteri Nadiem Makarim, lantas dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi dari 64, 63 tidak pernah diutak-atik. Yang satu ini pun kembali efektif karena dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Iya, luar biasa sekali ya itu. Kalau Anda lihat dampaknya bukan hanya fisik ya, tapi juga macam begini.
Itu ronsen. Ya, ini ronsen. Di media sosial banyak sekali bisa dilihat. Perempuan pakai gamis, lantas tersangkut di sepeda motor, kakinya dua-dua patah. Oh, itu banyak sekali. Banyak banget. Banyak sekali. Bahkan ini sebuah website untuk perempuan muslim ya, di mana mereka menasihati kalau naik sepeda motor hati-hati karena ini kejadian patah, ada yang meninggal, ada yang terlilit di ketika bekerja di mesin, mesinnya terlilit, meninggal. Ada yang anak sekolah river cruising, menelusuri sungai, anak pramuka itu meninggal, masuk sungai pakai rok panjang berat. Gitu. Jadi kecelakaan itu fisik banyak, tetapi yang juga kami temukan dari wawancara biru-biru psikologi, rumah sakit yang banyak adalah pengeluh karena mereka mentally distress. Distress, ada yang menangis, ada yang ibu-ibu membawa anaknya ke psikolog karena suka menangis. Gejala pertama itu sedih, setelah itu menangis. Nah, ada ibu yang menulis buku harian itu di-share ke kami. Tapi yang serius tentu yang ke psikiater. Ada pegawai negeri, ada murid sekolah, ada mahasiswa ke psikiater. Psikiaternya dalam batas-batas yang etis itu cerita kepada kami gejala kesehatannya apa. Di sini kami sebut nama penyakitnya adalah namanya bahasa Latin, psikosomatis lah ya. Nah, kira-kira kebencian terhadap salah satu bagian dari tubuh dia. Dia merasa tubuhnya ada yang tidak sempurna. Nah, untuk itu harus minum obat agar dia menenangkan diri. Belum cukup banyak diteliti, namun kamu menemukan di sini dampak dari perda-perda wajib jilbab tersebut. Sayang banget. Itu ternyata korbannya juga beragam ya Mas Andres, ya nggak cuma anak-anak, tapi juga dari anak-anak sampai berusia sampai dewasa pun 40 tahun. Ada yang 40 dan tahun. Terjadi di segala sektor gitu ya, sebenarnya nggak hanya di sekolah aja. Mungkin kalau isu yang akhir-akhir ini kan SKB mungkin di sekolah, tapi ternyata nggak hanya di sekolah gitu ya. Syukur ada yang bilang ya udahlah ini cuman topi gitu ya, dipakai saja untuk kerja. Ada yang berpendapat cukup banyak begitu. Saya anggap saya perlu pakaian ini agar saya bisa kasih makan anak saya gitu. Ada yang ya udahlah ini dianggap saja buat wajib sekolah, wajib kerja. Kalau yang begitu sih nggak apa-apa. Tapi yang serius yang akhirnya kemudian yang dipaksa, yang terus-terus dipertebal, dipertinggi, ketika protes lantas jadi masalah. Menurut saya Islam seperti ini yang sebetulnya menjatuhkan Islam sendiri gitu. Justru ya. Jadi oke, ayolah kita semuanya melihat dengan lebih jernih gitu, supaya Islam maju. Jangan bercermin ke negara yang mundur. Arab Saudi juga udah mau maju, udah mau berubah, dan banyak negara-negara Arab udah evaluasi diri. Iya benar sih, jangan sampai justru yang Islam kan rahmatan lil alamin gitu ya Mbak ya. Islam membawa keberkahan, rahmat untuk semuanya. Jangan sampai justru karena dalil itu malah seolah-olah menimbulkan perspektif Islam mengajarkan yang mungkin tadi Mbak sampaikan gitu, sampai akhirnya berdampak menimbulkan korban dan lain sebagainya. Itu tidak ramah pada perempuan. Mungkin itu lebih tepatnya ya kalau misalnya jangan sampai menimbulkan yang perspektif. juga kami temukan adalah ada perempuan-perempuan yang kritis terhadap perundungan ini, namun mereka dibully, dirundung, bahkan ada yang diancam mau diracun. Saya duga Mbak Anis sama Mbak Nisa ini juga korban perundungan, pasti capek ini di ngomongin begini. Itu luar biasa, ada yang harus melarikan diri dari provinsi dia karena nggak tahan diintimidasi. Itu berarti sebenarnya diskriminasinya tidak hanya kemudian pada si yang bersangkutan langsung, tapi terhadap para pejuang gitu ya istilahnya, para pejuang kelompok perempuan gimana? Ya karena dianggap berbahaya, karena dianggap
mengganggu stabilitas yang udah mereka bentuk. Oke. Nah, saya yakin kedua teman saya ini pasti sering mengalami perundungan. Tahan dulu. Udah kebal kayaknya. Tahan dulu Mas Andreas, Mbak Nisa dan Mbak Anis. Sangat menarik itu, nanti kita kulik lebih lanjut setelah segmen satu ini. Jangan kemana-mana kawan setara.